pembelajaran minimal. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan doa. Doa pembukaan, memberikan kesempatan kepada ketua kelas. Baik teman-teman semua, kita akan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Indonesia. Engkau yang Amin. Kita dulu kembali. Teman sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Baik, kalau sudah makan berarti semangat dan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir. Masih semangat? Semangat. Ya, pasti masih semangat. Dan di sini Ibu sampaikan bahwa untuk melakukan pembelajaran hari ini, di mana Ibu akan memberikan penilaian, yaitu baik penilaian secara individu maupun secara kelompok. Dan penilaian ini akan dilakukan dari awal pembelajaran sampai pada akhirnya. Bisa? Bisa. Itu Ibu sangat mengharapkan sekali untuk kalian semua dapat fokus atau konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Litosfer. Ya, litosfer. Betul, litosfer. Nah, siapa bisa menjelaskan tentang pengertian daripada litosfer? Ada? Litosfer ada. Ya, silakan. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang tersusun atas mineral dan batu. Ya, ulangi yang kuat. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang tersusun atas mineral dan batuan. Ya, betul sekali. Jadi litosfer adalah merupakan lapisan kulit bumi yang paling luar yang tersusun atas mineral dan batuan. Nah, siapa bisa sebutkan struktur atau penyusun daripada litosfer? Ya, silakan. Struktur penyusun litosfer ada 3, yaitu lapisan kerak bumi, lapisan metal bumi, lapisan inti bumi. Ya, betul sekali. Jadi untuk struktur atau penyusun litosfer itu ada 3. Yaitu tadi yang pertama sudah disebutkan oleh teman kalian, yaitu adalah lapisan kerak bumi yang paling luar. Kemudian yang kedua adalah mantel bumi, yang ketiga adalah inti bumi yang paling dalam, atau sering disebut sebagai barisfer. Nah, itu merupakan pembelajaran kita pada minggu lalu. Dan sekarang materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang tektonisme atau proses pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Nah, untuk tektonisme ini itu ada kaitannya dengan litosfer. Yang mana litosfer itu di dalamnya ada, kita pelajari tentang tektonisme, kemudian ada juga vulkanisme dan seisme atau gempa. Nah, dari kita mempelajari tentang tektonisme ini, itu dapat dirumuskan 6 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai atau peserta didik capai. Di antaranya ada 6 di sini yang Ibu sudah tulis di papan tulis, silahkan kalian lihat. Yaitu tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning, penayangan PPT, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tektonisme dengan benar. Problem based learning, diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak positif akibat aktivitas tektonisme dengan benar. Dan yang kelima, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif akibat tektonisme dengan benar. Kemudian yang menunjukkan pada peta tentang pusat gempa dengan 4 kebenaran. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan melalui materi pelajaran tentang tektonisme. Nah, kemudian di sini Ibu mau tanyakan kepada kalian bahwa mengapa sampai negara Indonesia itu disebut sebagai negara yang rawan dengan bencana alam, atau negara Indonesia disebut sebagai negara yang sering mengalami bencana alam. Salah satunya adalah tektonisme. Nah, itu mengapa? Ya, silakan. Karena berdasarkan letak geografis, negara Indonesia berada pada kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik,
dan berada pada 3 pertemuan lempeng di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, itu yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Karena apa? Negara Indonesia ini secara geografis atau secara letak geografinya itu, negara Indonesia ini terletak antara 3 pertemuan lempeng dunia. Yaitu tadi salah satunya adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, dengan adanya pertemuan lempeng ini, maka negara Indonesia ini sering terjadi adanya bencana alam. Kita sudah hadapi dalam kehidupan kita ya sekarang ini, atau mungkin sudah terjadi tentang gempa yang kita rasakan. Untuk itu kita sebagai manusia bagaimana caranya kita mengatasi tentang bencana itu dalam kehidupan kita, atau di tempat kita atau di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum Ibu lanjutkan untuk materi selanjutnya, kita akan nonton bersama video. Ya, silakan Mas ya. Kemudian kalian punya itu tadi ya, lembar teks ini. Ya. Bagaimana? Kalau sudah ada yang selesai, supaya kita siap untuk presentasi. Pada kelompok progenitif untuk presentasikan hasil kerjanya ke depan. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, kita dari kelompok Aerogenetik akan menjelaskan hasil diskusi kita dalam bentuk KPD. Berdasarkan gambar yang disajikan, jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Nomor 1, penyebab gempa bumi di Jayapura dikarenakan adanya aktivitas secara aktif. Dan nomor 2, dampak gempa bumi di Jayapura mengakibatkan 2 gedung perkantoran rusak, RSUD Kota Raja rusak, 1 masjid, 2 gereja, 1
berpotensi bagi suatu pertemuan tertentu. Yang nomor 3, solusi. Solusi atau cara mengatasi gempa bumi Jayapura dengan melakukan sosialisasi. Maka serta didik dapat menunjukkan pusat gempa di kota Jayapura. Ini lokasi terjadinya gempa bumi di Jayapura. Lainnya silakan perhatikan. Nama kelompok kami Konvergen dan saya sendiri perkenalkan nama saya Fatmawati sendiri. Nama saya Cindy. Berdasarkan gambar yang disajikan, jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Indonesia secara geografis terletak berada Berdasarkan artikel 1 gempa di kota Jayapura, maka analisislah faktor penyebabnya, dampak, pengaruhnya, dan solusi atas cara mengatasinya. Yang terjadi pada pukul 13.28 waktu Indonesia Barat itu disebabkan karena aktivitas sesar aktif. Dampak kerusakannya yaitu mall rusak, restoran hanyut, hingga satu rumah terbakar. Gerakan Konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekati satu sama lain. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Ya baik, sebelum kita lanjutkan pada presentasi berikutnya, terima kasih untuk presentasikan hasil tadi berupa. Nah, sebelum kita lanjutkan pada presentasi berikutnya dari kelompok epidemiologi, kita buat dia supaya mendapat semangat. Ya, seperti biasa, tepuk semangat, yes. Say yes, my yes, not yes. Semangat, yes. Masih tetap semangat? Semangat. Oke, lanjut. Silakan duduk. Nah, untuk presentasi berikutnya diberi kesempatan kepada kelompok epidemiologi. Silakan tampil di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok epidemiologi. Kami dari kelompok epidemiologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan artikel gempa di kota Jayapura, maka Indonesia faktor penyebabnya, dampak, pengaruhnya, dan bidang perubahan yang disertai terhadap bantuan dan negosiasi. Ini mohon maaf, terima kasih. Kelompok Divergen akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zeka Baba dan teman saya. Nama saya Citra Gafu. Nama saya Yolanda Mayor. Ya, saya akan membacakan soalan pertama sekian jawabannya. Soalan pertama, berdasarkan gambar yang disajikan, jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Jawabannya, karena Indonesia secara geografis terletak pada kawasan Ring of Fire atau cincin Pasifik dan berada pada 3 pertemuan lempeng di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Cara menjelaskan jawaban. Maka presentasi didikan dapat menunjukkan pusat gempa di kabupaten atau pusat gempa magnitudo adalah 5,5 skala Richter. Terima kasih. Ya baik, arti dari divergen adalah 2 lempeng yang berdekat saling menjauh. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Presentasi kami, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih.
Jadi kelompok yang sudah presentasi hasilnya di depan dan Ibu salah melihat dari itu merupakan hasil kerja kalian yang mana pada etap penelitian masing-masing kalian mencari selesai. Menurut kalian bagaimana? Apakah cara Ibu mengajar apakah menyenangkan atau bagaimana? Silakan. Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Kemudian media pelajaran yang digunakan bagaimana? Sangat baik, sangat bagus, atau bagaimana? Sangat bagus, sangat bagus. Terima kasih. Nah, anak-anak, sesuai dengan materi pelajaran kita tadi yaitu tentang tektonisme, yang mana ini merupakan peristiwa alam yang terjadi. Ya, kalau kita lihat secara umum di Indonesia, tetapi lebih khusus lagi di Jayapura yang sudah kita alami pada tahun sebelumnya. Nah, itu merupakan satu pembelajaran bagi kita agar supaya ketika kita mengalami hal itu maka ada tindakan-tindakan untuk mencegah sehingga kita tidak mengalami bahaya gempa atau pengaruh tektonisme tadi. Yaitu seperti apa? Untuk mencegah atau mengatasinya, yaitu kita tidak boleh membangun rumah di kemudian apa lagi? Sebelum membangun harus melihat lokasi. Jika kita sudah lihat bahwa itu lebih, kemudian kita pergi bangun rumah di situ. Ketika datang gempa datang langsung karena longsor dan kita tiba di bawah selesai perkara. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Harus membangun dengan menggunakan bangunan anti gempa. Supaya ketika kalau gempa kan tidak terjadi runtuh atau retak atau bangunan jatuh. Kemudian apa lagi? Kita harus kerusakan seperti kerusakan apa? Bangunan, toko, rumah, kemudian mall, rumah sakit, dan juga banyak korban harta benda lainnya serta korban jiwa. Bahkan ada yang mengalami luka-luka. Ada yang bisa memberikan kesimpulannya tentang materi hari ini? Ya, silakan. Pergi. Kesimpulan dari materi pembelajarannya adalah tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk transformasi. Terima kasih. Itulah kesimpulan daripada materi pelajaran kalian di hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya saja kalian siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian tektonisme tentang materi kita tadi. Oke, silakan. Tektonisme adalah tenaga dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak, displasi atau perubahan bentuk transformasi muka bumi. Ya, betul sekali. Tektonisme adalah Tenaga tenaga dalam bumi yang mengakibatkan ada perubahan letak atau displasi atau perubahan bentuk ya, bentuk atau transformasi muka bumi. Ya, itu adalah pengertian daripada tektonisme. Silakan duduk. Terima kasih. Kemudian sebutkan jenis daripada lempeng tektonik. Apa dan apa? Lempeng tektonik kecil yaitu lempeng Somalia, lempeng Nasca, lempeng laut, Filipina, lempeng Arab. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Selanjutnya siapa lagi? Ada lagi? Gerakan lempeng tektonisme ada dua, yaitu satu gerakan epigenetik dan dua gerakan orogenetik. Ya, sangat betul sekali. Kemudian bisa jelaskan pengertian keduanya, yaitu lempeng gerak epigenetik dan gerak orogenetik. Oke, Christian, lanjut. Gerak orogenetik adalah merupakan gerakan kulit bumi yang sangat cepat dengan wilayah yang sempit. Sedangkan gerakan epirogenetik adalah merupakan gerakan tektonisme atau pergeseran lapisan kerak bumi yang sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Gerakan ini meliputi wilayah yang sangat lambat dan Ya, silakan duduk. Apa dan patahan itu seperti bagaimana?
Ada yang bisa? Dan patahan. Lipatan adalah Korong genetik. Ya, silakan. lipatan adalah bentuk kulit bumi berbentuk gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah yang berlawanan. Patahan merupakan suatu gejala adanya pergeseran lapisan batuan akibat gaya tekan gerak kulit. Ya, silakan berdiri. Lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi bergerut dan berlipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Ya, terima kasih. Silakan untuk ya, silakan bekerja. Ya, silakan bekerja. Ini kalian punya apa tadi ya? Lembar refleksi. Sudah, silakan kelompok. Silakan dulu kembali. Beri salam kepada Ibu